Jangan siapa Yesus menurut Advent atau siapa Yesus menurut Katolik, tapi ungkapkan kebenaran itu siapa Yesus menurut Yesus. Nah, apa kesaksian Yesus terhadap dirinya? Baca di dalam Yohanes 5 nomor 36. Itu sudah jelas sekali tuh. Ya, bahwa ada kesaksian tentang aku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa dia yang telah mengutus aku. Berarti aku mempersaksikan diriku sebagai utusan Tuhan. Pekerjaan yang aku lakukan, menghidupkan orang mati, ya apalagi membuat orang buta berjalan. Itu untuk apa? Untuk mempersaksikan bahwa diriku adalah utusan Tuhan. Aku bukan ahli sihir, aku bukan anasina. Aku ini utusan Tuhan, bukan manusia biasa aku ini. Haleluya, salam kemenangan iman. Berjumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Akhir-akhir ini setan sementara bekerja keras agar orang-orang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru saja kita menyaksikan sebuah video yang saya ambil dari video reel. Ada seseorang yang berkata, ya menurut Yesus. Siapa dia menurut Yesus? Bukan menurut Advent, bukan menurut Katolik, dan juga sebenarnya bukan menurut siapa-siapa. Sehingga dia mengambil satu ayat dalam Yohanes 5 di ayat 36. Namun kita mulai dari ayat yang ke-19, kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kita melihat Yesus, siapa dirinya menurut Yesus, atau siapa Yesus menurut firman Allah. Di ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Bapa dan firman itu satu. Jadi ketika firman jadi manusia, dia mendapat istilah sebagai anak Allah atau anak manusia. Jadi tidak ada yang bisa melihat Bapa selain anak. Artinya tidak ada yang bisa melihat Bapa selain firman. Karena firman itu berasal dari Allah atau berasal dari Bapa. Jadi di ayat 20, sebab siapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jadi kita melihat tidak ada orang yang melakukan perkara-perkara ajaib, atau tidak ada nabi-nabi yang sehebat apa yang dikerjakan Yesus. Karena memang dia adalah firman yang jadi manusia, disebut anak Allah. Hanya Yesus yang tahu apa yang dikerjakan Bapa. Tidak ada yang masuk di dalam musyawarah Allah selain firman, Bapa dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Jadi kita melihat Yesus ini bukan menurut agama ini, bukan menurut pendapat dari agama lain, tidak. Tapi kita melihat Yesus menurut firman Allah. Di ayat yang ke-21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak. Kata demikian juga anak, ya, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Yesus itu punya kuasa seperti Bapa punya kuasa. Yesus itu kekal, Bapa itu kekal. Orang Kristen menyembah Allah yang hidup, makanya di dalam Allah yang hidup itu ada firman, ada Roh Kudus, ketiga tapi satu. Kalau banyak orang menyembah Allah yang mati, itu tidak ada roh, tidak ada firman. Tapi orang-orang Kristen menyembah Allah yang hidup, di dalam Allah yang hidup itu ada firman dan ada roh. Makanya firman itu yang ajaib datang jadi manusia.
Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi penghakiman itu sudah diserahkan semua kepada anak. Saudara yang tidak percaya Yesus sebagai anak Allah, saudara mau kemana? Yang bisa menghakimi nanti adalah Dia bernama Yesus. Saudara tolak Yesus, silakan. Tapi nanti di akhirat yang berkuasa itu Dia bernama Yesus. Sudah diserahkan semua sepenuhnya kepada Dia. Supaya semua orang menghormati anak, ayat yang ke-23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Jadi kalau saudara tidak menghormati Yesus sebagai juru selamat, saudara tidak akan menghormati Bapa. Kalau saudara tidak percaya Dia Tuhan, minimal saudara percaya Dia juru selamat, jalan yang lurus menuju surga. Tapi kalau saudara tidak percaya Dia, saudara tidak akan menyembah Dia. Orang percaya Yesus berarti harus menyembah Yesus. Karena orang yang menyembah Yesus, dia akan sampai ke surga. Karena itu jalan yang dikehendaki Bapa harus lewat Yesus. Jadi saudara harus menyembah Yesus supaya bisa sampai ke surga. Kalau saudara hanya mengakui Dia sebagai Nabi, Dia bukan juru selamat, saudara akan ketinggalan. Saudara mau sehebat apapun agama saudara, kalau saudara tidak buka hati bagi Yesus, saudara akan menuju kepada api neraka. Karena saudara yang berkuasa di akhirat itu Dia bernama Yesus. Dia yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Semuanya sudah diserahkan kepada Dia. Karena firman dan Bapa itu satu. Saudara percaya Allah, saudara percaya firman-Nya yang menjadi manusia. Kalau saudara percaya Allah, tidak percaya firman sebagai manusia, saudara tidak akan punya pintu menuju surga. Makanya di situ Alkitab berkata, aku berkata 24 dari Yohanes 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mengenal perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan. Jadi orang yang percaya Yesus, yang hidup dalam kebenaran itu bukan mudah-mudahan, tapi satu kepastian ketika dia percaya kepada Yesus. Ayat 24 dari Yohanes 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Bapa yang mengutus firman-Nya ke dalam dunia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Orang yang percaya Yesus, namanya sudah dipindahkan di dalam buku kehidupan yang kekal. Sepanjang dia hidup dalam kebenaran, sepanjang dia takut akan Tuhan, sepanjang dia hidup sesuai dengan firman yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, maka dia mempunyai hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Tidak ada satu nabi yang berkata demikian selain Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Makanya ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi kalau saudara mau hidup kekal, dengar anak Allah bicara, dengar Yesus bicara. Anda dengan kepintaran Anda mau mengatakan Yesus Nabi, Yesus itu bukan Tuhan, silakan. Kami percaya Yesus menurut firman, bukan menurut agama ini, bukan menurut pimpinan agama ini. Kami percaya Yesus menurut firman Allah. Jadi kami lebih percaya apa yang dikatakan firman Allah, bukan menurut kamu, bukan menurut gereja ini. Oh tidak. Makanya di ayat yang sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi masing-masing punya kuasa. Firman itu kekal, Allah itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Saudara tidak mau percaya Dia sebagai Tuhan, silakan. Tapi yang berkuasa di akhirat, Dia bernama Yesus. Pintu surga hanya terbuka bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Di luar Yesus, minta maaf, Anda mau teriak pintar sekalipun, Anda tidak akan sampai ke surga yang kekal. Karena yang punya surga Dia bernama Yesus. Ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya.
Yesus itu ajaib, orang di dalam kuburan pun dengar suaranya. Kalau kau tidak mau dengar suaranya, silakan. Kau mau tantang dia, silakan. Kau mau menghina, silakan. Kau mau bilang Yesus bukan Tuhan, silakan. Tapi ingat, yang jalan satu-satunya ke surga cuma lewat Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Saudara mau percaya tidak percaya, dia berkuasa di bumi dan di sorga. Di akhirat dia berkuasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan menuju ke sorga. Tidak ada jembatan yang ajaib selain lewat Yesus Kristus. Manusia berdosa dan jembatan itu putus. Manusia dengan Tuhan terputus hubungannya. Yang bisa sambung kembali adalah Dia yang datang dari sorga jadi manusia. Namanya firman Allah yang hidup dan berkuasa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus punya jalan menuju sorga. Karena Yesus datang dari sorga, Dia pulang ke sorga menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi kami percaya Yesus menurut firman, bukan menurut Anda yang bicara, bukan menurut gereja ini tidak. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakiman adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi firman dan Bapa itu satu. Firman tidak bisa berbuat sesuatu di luar kehendak Bapa. Kayak Tuhan. Jadi Yesus itu melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Mengutus Yesus bukan seperti Dia mengutus para nabi, tapi mengutus Yesus artinya Dia menghendaki firman turun ke bumi untuk jadi manusia, untuk menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, makanya di ayat 32, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Jadi saudara, di mana-mana orang bersaksi tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus itu benar. Tapi kalau Anda menolak Yesus yang benar, itu urusan Anda. Dan saudara tidak boleh menghina agama Kristen atau kekristenan yang percaya kepada Yesus. Karena apa yang kami percaya adalah berdasarkan firman Allah. Jadi kami percaya Yesus menurut firman Allah, bukan menurut agama ini, bukan menurut agama ini, bukan menurut pemimpin agama ini, tapi kami percaya Yesus menurut firman Allah. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri berdasarkan firman Allah yang dinyatakan. Saudara yang kekasih, makanya ayat yang ke-34, tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi Yesus tidak perlu kesaksian manusia baru ada keselamatan, tapi Dia datang menyelamatkan. Anda yang percaya kepadanya diselamatkan, Anda yang tidak percaya kepadanya dibinasakan. Jadi saudara tidak percaya Dia adalah Tuhan juga, Dia tidak marah, Dia tidak rugi saudara. Namun ingat, hidup manusia umur 70-80, lebih dari itu penderitaan, dan semua manusia akan berakhir. Tidak ada yang kekal di bumi. Dan ingat, di balik kematian itu ada sorga dan neraka. Pilihlah sorga, artinya saudara pilih Yesus. Kalau saudara pilih neraka, artinya saudara menolak Yesus, saudara. Makanya di ayat 35, Ia adalah pelita yang menyala dan yang percaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja kayak itu. Jadi kita tidak mau menikmati seketika saja, tapi kami mau benar-benar tinggal bersama dengan Yesus, Yesus bersama dengan kami, dan kami mati di dalam Yesus, maka kami menikmati hidup yang kekal. Makanya yang Anda sampaikan ayat 36, tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yang segala pekerjaannya diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi bicara Dia, Bapa mengutus Dia, bukan berarti seperti Dia mengutus para nabi yang ada. Nabi-nabi yang berdosa yang Tuhan pilih dan mengutus untuk menyampaikan pesan Tuhan, beda. Yesus ini diutus, artinya Tuhan menghendaki firman datang ke dalam dunia jadi manusia. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi mereka bisa melihat firman di dalam Yesus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Tidak ada Allah, tidak ada firman. Tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Bapa, tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Tiga tapi satu. Tidak ada matahari, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada panas matahari. Bukan berarti tiga matahari, satu matahari, tapi ada tiga
bagian cahaya dan panas matahari. Cahaya matahari berbicara tentang Yesus, orang bisa melihat cahaya itu, namun orang tidak bisa melihat panas matahari yang gambarannya Roh Kudus. Orang bisa merasakan panas matahari, orang bisa merasakan ketika Roh Kudus hadir. Jadi saudaraku yang terkasih, yang ambil ayat satu-satu ayat dan tafsirkan menurut kemauanmu, kami lebih percaya Yesus menurut firman Allah, tidak menurut siapa-siapa. Karena pendeta bisa salah, gereja bisa salah, tapi firman Allah tidak pernah salah. Sebab itu mari tetap percaya Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Yesus tidak ada manusia yang bisa sampai ke sorga. Haleluya, salam kemenangan iman.